akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Kendaraan baik roda 2 dan roda 4 pemudik terlihat di sepanjang jalur selatan Nagrek menuju arah timur Pulau Jawa. Dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, kendaraan yang melintas di jalur selatan ini naik 2,9%. Sebanyak 56.244 kendaraan melintas di Bandung dibandingkan tahun 2024 sebanyak 54.653 kendaraan yang sudah melintas di jalur Nagrek. Kendaraan dari arah Bandung yang mengarah ke jalur selatan Nagrek diprediksi akan terus meningkat setiap harinya hingga puncaknya pada H-3 Lebaran. Kembali kita akan melihat bagaimana situasi terkini di sejumlah titik pemirsa bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkannya untuk Anda. Ada rekan kami Alvin di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Gentong. Dan juga ada Yulinda di Gerbang Tol Cileunyi, Jawa Barat. Kita menuju ke Alvin terlebih dahulu. Alvin, malam hari ini bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah juga sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas? Ya baik, Ken Ana, Vena dan juga pemirsa, memang memasuki H-4 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang saat ini masyarakat juga sudah melakukan mudik lebaran menuju ke kampung halamannya masing-masing. Di mana pemirsa? Saat ini tempat saya mengabarkan langsung berada di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini merupakan biasanya titik dari tahun ke tahun menjadi titik kemacetan yang cukup parah menjelang nantinya perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang untuk pantauan kami sejak pagi hingga malam hari ini untuk lalu lintas di Lingkar Gentong sendiri masih belum adanya penumpukan ataupun kemacetan yang cukup parah di ruas Lingkar Gentong sendiri. Namun untuk volume kendaraan dari hari ke hari kami tadi melihat data makin meningkat, yang dimana untuk kendaraan sendiri masih didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 serta bis yang sering melewati jalur Gentong ini. Memang untuk arus puncak sendiri dikonfirmasi akan terjadi pada tanggal 29 Maret ataupun H-2 menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang untuk lalu lintas pada hari ini, untuk mobil juga sudah banyak yang melewati jalur Gentong ini dengan membawa barang bawaannya di atas. Tadi kami sempat melihat juga banyaknya bis-bis besar yang membawa para pemudik melewati jalur ini yang menuju ke arah Tasikmalaya. Memang untuk data sendiri pemirsa, untuk per hari ini data mobil yang melewati jalur Gentong dari Bandung menuju ke Tasikmalaya sekitar 30.000 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2, serta untuk dari arah sebaliknya dari Tasikmalaya menuju ke Bandung itu sekitar ada 20.000 kendaraan yang masih didominasi sama oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Memang untuk dalam mudik pada hari ini, Polres dari Tasikmalaya Kota juga sudah menyiapkan 13 pos pengaturan lalu lintas yang dimana nantinya untuk membantu dan memudahkan para pemudik jika nantinya ada kesulitan ataupun kendala dalam arus mudiknya. Juga tadi untuk himbauan kepada masyarakat sendiri yang melewati jalur Gentong, untuk malam hari jalurnya memang cukup gelap sehingga sangat membahayakan dan juga jalur yang berliku serta naik turun sehingga masyarakat harus waspada dalam melewati jalur Gentong ini. Nantinya pihak kepolisian juga akan melakukan one way jika nantinya kendaraan di Lingkar Gentong ini menumpuk dan kemacetan yang cukup parah. Demikian Vena, akan Anda kembali ke studio. Baik, sudah disiapkan rekayasa lalu lintas dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Bagaimana dengan suasana dan juga kondisi terbaru dari Cileunyi, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Yulinda Tridewi yang berada di sana. Yulinda, silakan dengan laporan Anda.
Ya, Vena, betul sekali. Memang sebelum kita memasuki Gentong, tentunya para pemudik ini akan melalui gerbang tol Cileunyi untuk mencapai ke sana. Tentunya di kondisi terkini di gerbang tol Cileunyi ini terpantau ramai lancar, meskipun memang sudah terjadi peningkatan kendaraan, volume kendaraan begitu. Namun di sini situasinya masih kondusif dan lancar, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan kendaraan begitu. Tadi juga sempat kami himpun data dari pihak Jasa Marga sendiri, ini per pukul 12 malam hingga pukul 18.00 tadi ini sudah ada sekitar 31.000 kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Cileunyi untuk mengarah ke arah Tasikmalaya, Banjar hingga Pangandaran dan sekitarnya. Kemudian jika kami bandingkan dengan 2 hari sebelumnya, ini di tanggal 25, memang volume kendaraan per 24 jam jika diakumulasikan ini mencapai 38.000 dan terjadi peningkatan di tanggal 26 ini hingga 41.000 lebih, dan di hari ini meskipun belum diakumulasikan secara 24 jam ini sudah mencapai 31.000 dan angka ini akan terus bertambah. Sementara untuk puncak arus mudik ini diperkirakan oleh Jasa Marga akan terjadi H-3 dengan H-2. Ini artinya besok dan lusa ini diperkirakan menjadi puncak arus mudik bagi para pemudik yang melewati jalur selatan. Kemudian untuk mengantisipasi kemacetan, pihak Jasa Marga sendiri nantinya akan memberlakukan mobile rider, di mana mobile rider ini akan menyusul begitu ke tempat-tempat mobil. Jadi sebelum para pemudik ini tap out, mereka sudah dibantu tap out kan untuk menghindari kemacetan. Kemudian juga nantinya jika terjadi kemacetan total akan diberlakukan seluruh gardu, tentunya gardu cadangan dan gardu darurat untuk menghindari ataupun mengurai kemacetan. Sementara untuk himbauan sendiri, ini dari pihak PT Jasa Marga juga menyebutkan bahwa untuk memastikan kendaraan ataupun pengemudi begitu dengan kondisi yang prima untuk menghindari fatalitas kecelakaan, kemudian juga untuk mengisi uang elektronik dan BBM begitu agar tidak terjadinya mogok ataupun terjadinya kemacetan begitu karena kehabisan e-tol ataupun e-money begitu. Kemudian juga untuk rekayasa lalu lintas sendiri dari pihak kepolisian memang tidak diberlakukan di gerbang tol Cileunyi, melainkan di jalur arteri yang berada di Gentong, Jawa Barat. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio, Vena dan Ken. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi atas laporan Anda. Sebelumnya juga sudah ada rekan Alvin mengabarkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh